Mahfud MD sebut Hakim MK terjaring konflik kepentingan tak boleh putus perkara. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi itu memuat tafsir konflik of interest. Kenapa? Karena secara tertulis di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku untuk tahun 2024. Artinya, Gibran Rakabuming Raka boleh mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Dalam imajinasi dua orang yang menyampaikan alasan berbeda, bukan pendapat berbeda ya, concurring opinion, itu mereka mengatakan yang bisa nyalon itu yang gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi. Artinya kalau kita ubek-ubek putusan MK tersebut, ya hanya 3 orang saja yang menyatakan bahwa kalau misalnya diletakkan pada kasus Gibran ya, Gibran bisa nyalon 3 orang. Artinya bukan mayoritas sesungguhnya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat, apapun isinya itu tetap harus dilaksanakan. Karena mudaratnya akan lebih banyak tuh kalau dipersoalkan lagi, nanti berakibat pada pemilunya. Oleh sebab itu ini harus kita terima sebagai kenyataan, karena menurut konstitusi setiap putusan hakim itu kalau sudah bisa ya ini harus dilaksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa. Tidak sampai. Tetapi bagi yang pernah terjadi itu tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Saya nggak ngerti MK saja ya. Beliau sudah pernah jadi hakim MK, juga tahu apa sih produk-produk putusan MK ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud kan kita lihat juga apa yang praktek terjadi di MK. Undang-undang KPK bagaimana? Undang-undang KPK jelas kok, bukan hanya soal usia tapi soal masa jabatan juga diuji di situ Pak. Jadi capek, nggak perlu kita dipertentangkan dengan pendapat Pak Mahfud. Masing-masing sudah punya alasan atau argumentasi ilmiah. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya. Misalnya yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan atau hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili. Selain itu, Mahkamah Konstitusi itu tugasnya bukan membuat, tetapi membatalkan. Tugas utamanya ini batal gitu. Tapi ini tidak batal tapi ditambah, itu sebenarnya tidak boleh kalau aturan, tetapi kedepannya tidak boleh terjadi. kalau kita konsisten putusan ditambah concurring opinion tersebut, maka yang bisa nyalon itu adalah orang yang sudah punya pengalaman sebagai gubernur atau sedang menjabat gubernur walaupun kurang dari 40 tahun. Karena Gibran belum menjabat gubernur dan kurang dari 40 tahun, harusnya ya Gibran nggak bisa. Harusnya, karena putusan MK itu ditandem dengan 2 concurring opinionnya itu, alasan berbeda. Itu maka tampak Gibran tidak bisa. Tapi kalau 2 concurring opinion ini dilepaskan ya, dan putusan MK itu hanya dilihat dari amar putusan yang dibacakannya itu saja, amar putusan utama ya, maka ya Gibran bisa. Maka saya kira ini akan menjadi konflik, akan menjadi debat pro dan kontra bisa atau tidaknya Gibran. Yang besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh, bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Pada Senin 23 Oktober yang berlokasi di Jakarta, bakal calon wakil presiden Mahfud MD memberi penegasan pada semua MK. Sebagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat dalam konflik kepentingan tak boleh ikut memutuskan suatu perkara atau permohonan uji materi.
Mahfud MD menjelaskan bila terjadi perkara yang berkaitan dengan internal pribadi, Hakim Mahkamah Konstitusi tak bisa mengadili. Dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya, misalnya yang paling terkenal itu kalau suatu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tak boleh mengadili, katanya. Menurut Mahfud MD, hakim harus bebas dari seluruh konflik kepentingan karena itu bagian dari asas-asas dan prinsip penegakan hukum. Usai dirinya menjawab pertanyaan wartawan mengenai uji materi soal usia Capres-Cawapres yang belum lama ini diputuskan oleh MK. Selanjutnya, Mahfud MD melanjutkan pernyataan bahwa situasi semacam itu ke depan tak boleh terjadi lagi. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar ke depan itu tak boleh terjadi lagi, sambungnya. Terlepas dari itu, dia menyampaikan manakala majelis hakim telah mengeluarkan putusan, maka itu menjadi keputusan hukum yang final dan mengikat. Dia menjelaskan jika putusan MK itu tidak dijalankan, maka akan berakibat pada pelaksanaan pemilu 2024. Oleh sebab itu, ini harus kita terima sebagai kenyataan. Karena menurut konstitusi, setiap putusan hakim itu incorrect dan harus dilaksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu, nanti ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini. Jelasnya saat ini yang masih aktif menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI. Dia pun meminta masyarakat untuk mengikuti proses pemeriksaan etik yang berjalan kepada para hakim, terutama mereka yang diduga melanggar etik. MK Jakarta Senin 23 Oktober mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menangani dugaan pelanggaran etik hakim MK yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam rapat permusyawaratan hakim, MK memutuskan menunjuk 3 nama, yaitu 1. Profesor Jimli Asidiki, mewakili kelompok masyarakat. 2. Bintan Saragi, kelompok akademisi. 3. Wahiduddin Adams, hakim konstitusi untuk bertugas dalam Majelis Kehormatan MK. Hingga MK sejauh ini menerima beberapa aduan pelanggaran kode etik terkait putusan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Dalam putusan itu, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. MK menyatakan pasal 169 huruf Q itu di Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasilnya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang menjadikan pasal 169 huruf Q Pemilu selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK terkait batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi sorotan publik, mengingat hasilnya dapat mempengaruhi bursa Cawapres yang maju dalam Pilpres 2024.